Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apakah yang kita ketahui tentang Ahaz, Raja Yehuda? Bagaimana hari-harinya? Apakah dia berjalan dengan Tuhan? Atau apakah dia berjalan di jalan yang jahat? Apakah tanggapan Ahaz ketika Rezin, Raja Aram, datang kepadanya bersama Pekah, anak Remalia, Raja Israel? Mengapakah Tuhan mengizinkan kerajaan utara diasingkan ke negeri yang jauh? Firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah mencapai dalam pelajaran kita kitab 2 Raja-Raja 16 dan 17. Untuk memulai izinkan saya menyambut para tamu kehormatan, para hamba Tuhan di studio. Selamat datang Dr. Esam Ezat, Halo. Dr. Medat Helmi, selamat datang. Selamat Senang datang. bersama Anda. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Medat di awal pasal 16 berbicara tentang seorang raja bernama Ahaz yang memerintah atas Yehuda. Saya akan baca beberapa ayat dan kemudian kembali untuk bertanya. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu itu menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan-perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan di depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Menurut bacaan ini, bagaimana Anda menggambarkan Raja Ahaz bagi kami? Raja Ahaz adalah putra Raja Yotam yang kisahnya telah kita pelajari sebelumnya. Dan kita mengetahui bahwa Yotam adalah seorang yang saleh, tetapi sayangnya Raja Ahaz tidak meniru ayahnya. Namun Alkitab berkata tentang dia, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Dan dia mencapai tingkat dosa yang mungkin belum dicapai oleh raja-raja jahat itu sendiri. Dia lakukan apa yang jahat dan mendukakan hati Tuhan. Anaknya dipersembahkan sebagai korban seperti perbuatan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Menyakitkan bahwa seseorang yang ayahnya adalah orang yang saleh dan dianggap memiliki semua potensi untuk menjalani kehidupan yang saleh, berjalan dengan setia bersama Tuhan, melihat pengaruh kesetiaan dalam kehidupan ayahnya, namun memutuskan untuk hidup sejauh yang dia bisa dari Tuhan dan melakukan apapun yang memprovokasinya. Kita melihat di sini bahwa kesalehan tidak diwariskan. Dan bahwa laki-laki bertanggung jawab penuh atas semua pilihan dan keputusan yang diambilnya. Jika kesalehan tidak diwariskan, maka saya ingin Anda memberikan nasihat kepada anak-anak yang orang tuanya beriman dan mencoba membangkitkan mereka dalam takut akan Tuhan. Dan menyampaikan doktrin Kristen kepada mereka dan berbicara kepada mereka tentang Tuhan. Apa saran Anda untuk mereka? Faktanya sebanyak apapun pencerahan spiritual yang dimiliki orang tersebut adalah tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Orang yang hidup dalam suasana rohani dalam rumah yang saleh memiliki semua yang memungkinkannya menjalani kehidupan yang baik. Dan yang terbaik adalah orang tersebut harus menanggapi urusan Tuhan dan suaranya, khususnya seperti yang dikatakan Alkitab, ingat juga penciptamu di masa mudamu. Adalah baik bahwa Tuhan memberi saya keluarga yang saleh dan untuk memandang mereka dan mencoba menjadi seperti mereka. Namun jika orang itu mengeraskan hatinya, betapa besar konsekuensinya.
Semakin banyak terang, semakin banyak juga penghakiman dan hukuman. Banyak orang berharap jika mereka dilahirkan di keluarga Kristen dan memiliki orang tua yang mau mendidik mereka. Namun sayangnya mereka yang lahir di lingkungan Kristiani memandang rendah dan menganggap remeh kesempatan itu. Banyak yang jauh dari kekristenan namun mereka dengan penuh semangat datang kepada Tuhan. Dengan cinta yang besar dan mereka berharap jika mereka dapat memiliki sebagian dari berkat spiritual yang tidak mereka miliki. Dr. Esam, saya ingin Anda berbicara kepada saya tentang Ahas dan dosa-dosanya dan apa yang dia lakukan dan bagaimana kesengsaraan menimpanya. Seperti yang kita dengar, Ahas memiliki keistimewaan sama seperti mereka yang dibesarkan dalam keluarga yang saleh seperti yang telah Anda sebutkan. Bukan hanya ayahnya, tapi dia muncul setelah 4 raja saleh berturut-turut. Di Yehuda, Yoas, dan Amazia. Kemudian Azaria dan Yotam, mereka berempat adalah orang yang saleh, jadi adalah ayahnya, dan kemudian 3 buyutnya. Baginya, mereka adalah tanah yang dipupuk dengan prinsip-prinsip kesalehan. Tetapi sayangnya dia jahat. Kita melihat dalam teks yang telah Anda baca bahwa dia tidak hanya melakukan seperti raja-raja Israel, tapi dia melakukan yang lebih buruk. Dia mempraktekkan penyembahan berhala dalam pembentukan yang paling kejam. Alkitab berkata hal pertama yang dilakukan adalah itu. Dan dia tidak melakukan apa yang benar, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, sampai dia mencapai titik ini bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Dan dia mempersembahkan korban dan memberikan persembahan di bukit-bukit pengorbanan. Dan Tuhan itu baik. Ia tidak meninggalkannya tapi dia mengelilinginya dengan masalah yang diawali dengan musuh yang menyelubunginya. Pehak bin Remalia Raja Israel dan Rezin Raja Aryam ada di antara mereka untuk membangunkan dan mempelajari kesalahannya. Tapi karena dia jauh dari Tuhan, dia menanggapi masalah dengan cara yang berbeda. Berbeda. Benar-benar beda, cara yang tepat untuk orang yang jauh dari Tuhan. Dia tidak mengerti bahwa Tuhan mengirim masalah padanya. Dia tidak mengerti bahwa ketika hal yang sama terjadi dengan kakeknya, mereka kembali pada Tuhan. Itu tidak terjadi padanya. Apa yang dia lakukan? Seringnya diminta Raja Asyur untuk menjadi sekutunya. Dan dia mengiriminya pesan yang jika kita mengatakannya kepada Tuhan, wow, itu akan membuat perbedaan besar. Saya belum pernah membaca bahwa raja yang saleh mengatakan itu kepada Tuhan sendiri. Bisa Anda bayangkan, lihat apa yang dia katakan, lihat bagaimana dia memohon. Di ayat 7. Ya, di ayat 7, Ahas menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat Pileser Raja Asyur mengatakan, aku ini hambamu. Tak hanya itu, dan anakmu, aku siap melayani engkau. Aku harus bisa untuk menikmati kekuatan dan kasih sayangmu. Bisakah Anda percaya dia mengatakan hal-hal ini kepada raja yang jahat untuk bekerja sama dengannya? Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Aram. Israel yang telah bangkit menyerang aku. Dan ini tidak gratis. Berapa biayanya? Biayanya dibayar dari rumah Tuhan. Dia mengambil harta benda rumah Tuhan Dan mengirim kepadanya. Tentu tidak akan bantunya secara gratis. Dan tentu dalam hal ini selama dia menerima, dunia tidak memberikan apapun secara gratis. Ketika hal duniawi jadi milik manusia, maka ia merampas lebih banyak dan memberi. Jadi karena ia diutus, ia berangkat. Dan memang ia mengambil alih Damsyik. Dan musuh-musuh ini berhenti di tempat mereka berada, tapi aliansi telah terjalin, dan mereka sepakat untuk bertemu di Damsyik dengan Raja Aram, dan mereka pergi dan bertemu di Damsyik. Sebuah pertemuan yang lebih baik jika tidak terjadi sama sekali. Itulah langkah menuju kejatuhan. Itu kemunduran yang mengerikan. Di sana dia melihat mesbah berhala Berhala di Damsyik. Damsyik. Dan ketika dia melihat altar, dia menyukainya karena dia tidak mengerti arti sebenarnya dari hal itu. Dia hanya mengerti keindahan dan penampilan luarnya. Dia menyukainya. Dia ingin segera mencontohnya, dia bahkan tidak menunggu sampai dia kembali. Dia memanggil Imam Uria saat dia masih di sana. Tidak bisakah Orang menunggu seperti sampai itu dia tidak kembali? tahu bagaimana menunggu. Dan mendeskripsikan dan menggambar untuknya, dan pada masa itu sulit untuk menggambar. Berbeda dari hari ini yang mudah dengan media. Dia menggambar altar dan mendeskripsikan untuknya, dan dia katakan, buatlah sesuatu yang mirip dengan itu untukku sehingga bisa siap sebelum aku kembali. Dan tentu saja sayangnya, para imam kemudian harus tunduk kepada raja secara umum, bukan sebaliknya. Maka imam di sini yang adalah Uria membuat mesbah itu, dan ketika raja kembali, dia menyukai mesbah itu dan membakar persembahan di atasnya. Dan memerintahkan semua orang untuk membakar persembahan mereka di atasnya. Dan sepertinya dia menyukai permainan itu sehingga dia mulai mengotak-atik rumah Tuhan dan dia mengubah banyak hal di kemudian hari. Ia menyingkirkan bejana dan pintu masuk rumah Tuhan dan serambi. Ia mengubah fitur utama yang telah dibangun Raja Agung Salomo pada zamannya, apa yang telah dijelaskan Tuhan kepada Daud. Yang membawa makna luar biasa dalamnya, dia mengubah fitur-fitur itu. Karena rumah Tuhan baginya tidak berarti apa-apa, dia hanya melakukan apapun yang memuaskan hati nuraninya. Sama seperti berhala yang dia sembah dan seperti mempersembahkan anaknya dalam api. Apakah Anda mengharapkan seseorang yang mempersembahkan anaknya dalam api akan menghargai nilai rumah Tuhan? Dan sayangnya saya pikir
Itu adalah dasar dari kemerosotan dalam sejarah. Raja jahat itu meskipun dia adalah salah satu Raja Yehuda. Sangat buruk jika kita jadi alasan penyembahan tidak dihormati di dalam rumah Tuhan. Iya, Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Ubahkan ku, bebaskan ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7, kita menemukan sesuatu yang lain yang ditulis tentang Raja Ahaz. Tolong jelaskan kepada kami. Ya, Raja Ahaz juga disebutkan dalam Yesaya pasal yang ke-7. Bahkan itu adalah pasal yang sangat indah. Yesaya 7 maksud Yesaya Anda? 7. Itu termasuk salah satu nubuat yang paling menakjubkan tentang Tuhan Yesus. Hal yang menakjubkan seperti yang kita dengar, raja itu adalah raja yang buruk, dosanya melebihi raja-raja lainnya. Tetapi kasih karunia Tuhan masih mengejarnya. benar. Begitu indah ketika anugerah Tuhan sampai pada orang yang paling jahat sekalipun. Kita melihat bahwa ketika disiplin Tuhan menimpanya dan kedua raja itu datang untuk menyerangnya, Tuhan mengutus Yesaya kepadanya dengan sebuah nubuat. Lebih tepatnya menenangkannya di tengah semua kejahatannya, Tuhan tidak meninggalkannya. Dan berkata jangan takut. Yesaya 7 ayat 7, maka beginilah firman Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Samaria ibu kota Efraim dikepalai anak Remalia. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan berpesan jangan takut pada orang-orang yang melawanmu, percaya saja. Percayakanlah saja kepada Tuhan. Yesaya berkata, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, sesuatu dari tempat tertinggi yang ada di atas. Mintalah kepada Tuhan, mintalah tanda dari Tuhan, mintalah kemenangan dari Tuhan. Namun dia dalam kesalehan palsu berkata, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Faktanya bukan dia menolak untuk menguji Tuhan, hanya saja dia tidak percaya kepada Tuhan dan menolak untuk mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Dan seperti yang kita dengar, dia datang ke Raja Asyur untuk meminta bantuannya dan dia memberitahu dia apa yang seharusnya dia katakan kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan semangat rendah hati. Namun Tuhan berkata kepadanya, di lidah Yesaya juga kita membaca, Yesaya berkata, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Betapa ketidakpercayaan mendukakan Tuhan. Tuhan datang dengan anugerah yang berlimpah dan besar. Mewartakan rahmat dan cintanya bahkan kepada raja yang begitu jahat. Dia menemuinya dengan ketidakpercayaan. Tuhan sendiri yang memberikan pertanda kepadamu, seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel. Dalam ayat ini kita lihat bahwa Tuhan dari yang makan keluar makanan yang kuat keluar manisan. Keluar dari dosa raja jahat ini dan ketidakpercayaannya dan mengabaikan urusan dengan Allah. Muncul ayat yang memberitahu kita tentang keselamatan yang akan Tuhan lakukan untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk Israel. Bukan hanya keselamatan dari perang yang mengancam satu kerajaan, seorang perawan akan melahirkan anak laki-laki dan dinamakan Immanuel. Tuhan sendiri yang akan memberikan pertanda. Ini tentang kedatangan Kristus untuk menyelamatkan seluruh dunia. Oke, dan disitulah letak solusi ilahi untuk semua masalah. Tepat. Bahwa Tuhan Yesus Kristus yang dijanjikan datang, Tuhan diwujudkan dalam daging dan untuk mengakhiri lelucon kerajaan yang sedang terjadi, menjadi satu-satunya raja. Dan masih terjadi. Iya, dan memang mereka masih Ini terjadi. umat manusia. Benar. Dr. Esam, kita berada di pasal 17 di mana mulai berbicara tentang pengasingan kerajaan utara. Sayangnya, meskipun Tuhan bermaksud agar orang Israel menjadi kepala semua bangsa, tetapi penghakiman akan menimpanya melalui pembuangan. Sebelum kita masuk ke detailnya, bisakah Anda memberitahu saya apa alasan pengasingan seperti yang kita temukan di bacaan dalam pasal 17 ini? Mengapa kerajaan Israel direbut? Saya akan mulai dari akhir bukan dari awal. Lihat di mana mereka berakhir dengan Tuhan. Setelah 19 raja selama ratusan tahun, sejak perpecahan kerajaan dan Rehoboam dan Yerobeam masing-masing memiliki timnya sendiri di belakangnya, 19 raja sejak Yerobeam. Semuanya jahat. Peringatan ilahi, pengiriman para nabi. Jangan lupakan peran Elia dan Elisa selama ini. Mereka adalah para nabi di antara anak-anak Israel. Jadi ia mengirim nabi dan peringatan, dan setelah semua itu, apa hasilnya setelah bertahun-tahun, ratusan tahun?
Lihat di pasal 17 yang telah Anda rujuk, Alkitab berkata di ayat 18, sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Bagaimana mungkin suatu bangsa setelah ratusan tahun bekerja dengan mereka membuat Tuhan menjadi sangat marah kepada mereka dan menyingkirkan mereka dari pandangannya. Dan kemudian di ayat yang ke-20, jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Setelah itu, lihat di ayat 22. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya para nabi. Ada janji yang jelas, jika Anda melakukan ini dan itu, maka kemakmuran dan berkat akan menghampiri. Maksud Anda jika mereka berjalan Jika Anda lurus di berjalan lurus hadapannya? di hadapan Tuhan, maka kemakmuran dan berkat akan menghampiri Anda. Jika Anda berpaling dari Tuhan, maka penghakiman akan menimpa. Mereka menjalani hidup jauh dari Tuhan. Semua raja, tanpa terkecuali, tak satupun dari mereka yang baik. Apa yang mereka lakukan? Itulah yang akan kita lihat di pasal yang Anda rujuk. Mulai dari ayat 7, saya hanya akan membahas beberapa frasa. Dikatakan, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Lihat, ketakutan macam apa itu? Bukan rasa Mereka takut menganggap akan itu Tuhan. sebagai kesalehan. Mereka menghormati Tuhan lain, menganggap Tuhan lain, dan tentu saja mereka tidak menghormati Tuhan dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa. Dan yang lebih berbahaya, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka di depan umum dan secara pribadi. Mereka bertindak ke dalam dan keluar di depan umum dan secara pribadi. Melawan Tuhan, dan seperti yang kami katakan, itu terjadi selama ratusan tahun. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka tidak membiarkan bagaimanapun dari tanah itu tidak tercemar. Di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bisakah Anda bayangkan itu? Alkitab tidak melebih-lebihkan. Itu menunjukkan kepada kita seberapa jauh mereka mengejar berhala. Penyembahan berhala mereka dan tanda-tanda mereka berpaling dari Tuhan ada di mana-mana, sampai di bawah setiap pohon hijau. Mereka duduk di pilar dan asyerim. Mereka membuat persembahan di tempat tinggi. Mereka menyembah berhala yang Allah jelas katakan untuk tidak mereka sembah. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi. Dan semua tukang tilik, berbaliklah kamu daripada jalanmu yang jahat itu. Tuhan telah menunggu. Tetapi sekarang dia memperingatkan mereka, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Ayat 14, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tekuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Setelah itu di akhir ayat 16, sujud menyembah kepada segenap tentara langit. Mereka tidak meninggalkan tempat yang tidak tercemar. Mereka menyembah segala macam dewa kecuali Tuhan, menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah. Dan kesimpulannya, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Jadi mereka melakukan hal demikian untuk menyatakan kepada Tuhan, kami ingin membuat engkau marah. Keras kepala yang sengaja. Bagaimanapun juga, pengasingan harus terjadi dalam segala bentuknya. Yang berbeda yang akan kita lihat di pasal-pasal selanjutnya. Kita akan rehat sejenak Dr. Medat, dan setelah rehat saya akan bertanya tentang Hosea, raja terakhir dari Israel. Apakah yang kita ketahui tentang dia menurut ayat pertama pasal 17? Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih, mari kita lanjutkan pelajaran kita di pasal 17 dari 2 Raja-Raja. Dr. Medat, saya ingin tahu lebih banyak tentang Hosea, raja terakhir dari Israel. Alkitab memberitahu kita bahwa dia adalah Hosea putra Elah, adalah yang terakhir dari 19 raja yang memerintah atas bangsa Israel. Seperti yang dikatakan sebelumnya, mereka semua adalah raja yang jahat. Roh Kudus mengomentarinya dengan berkata, ia lakukan yang jahat di mata Tuhan tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang terdahulu. Dia lakukan lebih sedikit kejahatan, namun dia juga jauh dari Tuhan. Dan yang paling mencirikannya adalah kurangnya iman. Ketika Salmaneser Raja Asyur muncul, atasnya
Alih-alih menggunakan dan pergi ke Tuhan untuk meminta bantuannya, dan Hosea menjadi bawahannya dan memberinya upeti. Itu adalah cara yang termudah untuk membeli keamanan dan kedamaiannya dengan uang dan membayar upeti kepadanya. Setelah beberapa saat, tuan itu menemukan pengkhianatan pada hamba itu, dan dia datang untuk mengikatnya. Dan seperti yang telah kita dengar di komentar sebelumnya, orang-orang mulai membayar akibat keterasingan total mereka dan memprovokasi Tuhan dengan segala cara. Setelah kemusyrikan dan segala kejahatannya dan ilah-ilah mereka yang takut selain Tuhan, tibalah akhirnya setelah kesabaran yang panjang dari Tuhan dan perbuatannya yang luar biasa. Dengan orang-orang yang kaku, memang benar apa yang dikatakan tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Waktu yang lama untuk berurusan dan telah diakhiri dengan penghakiman yang harus terjadi untuk menghukum kejahatan. Kami akan mengambil pertanyaan dari penonton jika Anda berkenan. Silakan. Kita tahu bahwa Tuhan sebagai pembuat tembikar yang agung ada prinsip umum yang berbunyi, jika bejana itu rusak, dia dapat membuatnya lagi menjadi bejana lain. Ketika orang Israel rusak dan berpaling dari Tuhan, tidak bisakah Tuhan memperbaiki mereka dan mengubah hati mereka dan menjadikan mereka Orang baru yang baik dan baru? berbeda. Hmm. Kami membutuhkan jawaban untuk pertanyaan itu, Dr. Esam. Ketika Tuhan berpikir untuk menciptakan manusia, Dia ingin manusia memiliki kehendak bebas. Jadi Tuhan tidak suka memaksa manusia untuk Ia memiliki malaikat yang wajib menyembahnya. Tapi ketika Dia menciptakan manusia, hal pertama yang Dia lakukan padanya saat Dia berbicara dengannya adalah bahwa Dia memberinya kehendak bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mengapa perintah ini? Karena Tuhan ingin dia tetap bebas. Bebas berkehendak. Untuk dapat memilih menyembah Tuhan atau tidak. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah menjadikan manusia sebagai makhluk yang berbeda. Bahkan dalam beribadah kepadanya, dia tidak memaksanya untuk melakukan apapun. Itulah pemikiran di hati Tuhan ketika dia menciptakan manusia. Namun manusia membuktikan dari waktu ke waktu bahwa dia menyalahgunakan kehendak bebasnya. Tidak hanya dalam sejarah raja-raja itu. Izinkan saya membacakan untuk Anda sebuah ayat tentang waktu ketika orang-orang ini keluar dari Mesir. Ketika Tuhan melakukan mujizat itu dengan mereka dan mengeluarkan mereka dari Mesir, dalam Ulangan pasal 9 ayat 7 dikatakan, "Ingatlah jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar." Terprovokasi artinya dibuat marah. Bagaimana kamu membangkitkan murka Tuhan Allahmu di padang gurun? Sejak kapan? Ia mengatakan, sejak engkau keluar di tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Bisakah Anda bayangkan sejak kamu keluar dari Mesir selama 40 tahun itu adalah 40 tahun pertama. Selama 40 tahun ini, Anda telah memprovokasi Tuhan, membuat Tuhan marah. Tuhan itu sabar. Tuhan memberi petunjuk. Tuhan tidak menghukum kebodohan, tapi dia menghukum pemberontakan kehendak yang membandel. Tuhan mengklarifikasi dan menerangi. Tuhan berbicara kepada siapa yang mau mendengarkan. Semua ini adalah karakteristik yang ada pada Tuhan. Jadi di satu sisi Tuhan memberi mereka semua kesempatan. Benar. Dan mencoba segalanya dengan mereka. Dan dia melakukan hal yang sama dengan setiap orang. Jika seseorang tidak mau mendengarkan, mengatakan tidak. Saya yakin memang seharusnya begitu. Tuhan berkata, cobalah untuk mendengarkan. Dia menjawab, tidak, saya tidak akan mendengarkan apapun. Apa yang saya lihat adalah hal yang benar. Tuhan, kamu bisa saja salah. Tapi laki-laki mengatakan, aku tidak bersalah, aku selalu benar. Apa bisa Tuhan lakukan dengan orang seperti itu? Kehendak bebas mewajibkan Tuhan, bisa dikatakan untuk memberi manusia kebebasan memilih. Jika manusia menyalahgunakan kebebasan untuk memilih, dan Tuhan menghukumnya, akankah Tuhan tidak adil jika menghukumnya pada akhirnya? Tentu tidak. Mengapa? Karena dia menjelaskan kepadanya, jadi dia tahu. Dia mencoba menawarkannya. Beberapa orang tidak mau mendengarkan, tidak mau mengerti, dia tidak mau, mereka sengaja fakta ini. tidak mau mengerti. Dia tidak bisa mengatakan saya tidak diberitahu. Tidak, Tuhan ingin berbicara dengan Anda, tapi Anda tidak memberi dia kesempatan. Ini sangat penting, kesabaran Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan setelah ribuan tahun bersabar terhadap manusia? Tuhan tidak adil, tetapi manusia harus memiliki kehendak bebas. Itulah tujuan Tuhan saat menciptakan manusia. Dr. Medat, setelah kita mengetahui bahwa Tuhan telah menggunakan semua kemungkinan cara reformasi, tetapi orang-orang itu tetap keras kepala, mereka mengeraskan hati, dan mereka menjadi sebongkah tanah liat jelek yang tidak mungkin didesain ulang oleh tangan Tuhan.
Apakah yang terjadi? Bagaimanakah kerajaan utara berakhir sebagai akibat dari pemberontakan dan ketegaran hatinya? Tentu saja, pemberontakan dan ketegaran hati adalah akibat dari tidak menanggapi Allah. Tidak menanggapi adalah akibat kurangnya iman, mereka sama sekali tidak percaya. Andaikan saja mereka menggunakan otak atau logika mereka, belajar dari pengalaman mereka melalui hubungan mereka dengan Tuhan mengenai kehidupan yang jahat, mereka hanya akan percaya kepada Tuhan saja. Dosa pertama dan utama dari mereka adalah kurangnya iman. Akibatnya mereka hidup dalam dosa. Selalu jauh dari Tuhan, mengabaikan semua urusannya dengan mereka seperti yang dikatakan, dan mengakibatkan mereka dikirim ke pengasingan. Lebih dari sekali dan kita melihat mereka tersebar sebagai cara penghakiman yang telah diperingatkan Tuhan kepada mereka. Sejak dahulu telah diperingatkan berkali-kali tetapi mereka tetap tidak mendengarkan Tuhan. Hasilnya adalah pengasingan yang kita ketahui kisahnya dan akan kita pelajari di pasal Jadi selanjutnya. pengasingan itu adalah akibat dari pemberontakan mereka. Tepat, Dan untuk menggenapi firman Tuhan. tepat. Terima kasih banyak, kita akan rangkum episode ini bersama para hadirin di studio. Kami ingin seseorang memberi kami gambaran tentang Hosea, raja terakhir dari Israel. Raja Hosea adalah raja terakhir yang memerintah dan dia memerintah selama 9 tahun. Alkitab mengatakan bahwa dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi dia tidak seperti raja-raja sebelum dia. Dia juga membayar upeti dan menjadi pengikut Raja Asyur. Penawanan Asyur terjadi pada akhir pemerintahannya. Kita belajar di episode ini bahwa kerajaan Israel ditaklukkan oleh kerajaan utara. Apakah alasannya? Laporan Tuhan tentang mereka di akhir sejarah adalah mereka takut akan Allah lain dan berjalan dalam kebiasaan bangsa lain yang Tuhan usir di depan mereka, yang Tuhan suruh mereka tidak melakukan sepertinya. Mereka juga diam-diam melakukan hal yang membuat Tuhan murka. Jadi mereka menantang Tuhan baik di depan umum maupun secara pribadi. Jadi kita bisa meringkas semuanya dalam satu kalimat. Mereka menjual diri untuk melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, memprovokasi dia untuk marah sehingga penghakiman harus menimpa mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan diskusi di episode yang selanjutnya. مستحق كل المجد يا يسوع مستحق كل المجد يا يسوع كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك مستحق كل المجد يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع كل عالي ينحني كل مهدوم يتبني لما نيجي نقف قدامك يا يسوع خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع Ahas, raja jahat Yudea, melahirkan Hizkia yang adalah seorang raja yang saleh. Bagaimanakah bisa yang baik muncul dari yang jahat? Mengapakah Hizkia mematahkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa yang mengacu pada keselamatan Tuhan? Bagaimanakah kita bisa belajar dari kehidupan Hizkia tentang alasan kesuksesan dan kegagalan? Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Terdengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib Ubah dan bebaskan aku